Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridho Amin Batubara, NIM 22021, Universitas Arole Perindo. Saya akan berpresentasi untuk tugas UAS Farmakologi Mata dengan judul penggunaan obat mata topikal pada anak-anak. Penggunaan obat mata anak. Penggunaan obat mata topikal pada anak-anak perlu dilakukan dengan hati-hati, karena rute administrasi ini masih memungkinkan absorpsi sistemik yang menimbulkan efek samping pada anak. Selain itu, cara aplikasi obat mata topikal yang tepat juga perlu diketahui oleh dokter agar dokter dapat menghindari kontaminasi obat, mengoptimalkan kinerja obat, dan mengedukasi pengasuh anak dengan benar. Umumnya, obat topikal untuk penyakit mata tersedia dalam sediaan tetes mata dan salep mata. Namun, berbeda dengan kemasan obat lain. Sediaan obat mata topikal biasanya tidak dibedakan antara obat untuk orang dewasa atau anak. Hal ini membuat pengaturan dosis obat topikal mata untuk anak menjadi lebih sulit. Absorpsi sistematik dapat terjadi melalui konjungtiva, orofaring, saluran cerna, dan kulit yang terjadi akibat overload dari mata. Absorpsi sistemik ini berisiko pada bayi karena dapat menimbulkan efek samping akibat peningkatan kadar obat bebas dalam darah. Hal ini terutama terjadi karena metabolisme yang belum sempurna pada bayi. Bermacam obat mata topikal yang umum digunakan. Golongan obat mata topikal yang umum digunakan adalah antibiotik, anti jamur, obat dan antiinflamasi non-steroid atau steroid, dan kombinasi antibiotik dengan steroid. Selain itu tersedia juga anti-glaukoma, mydriaticum, anti-alergi, dan lubrikan mata. Obat mata yang sering diresepkan pada anak adalah obat tetes dan salep untuk penyakit infeksi, alergi, dan inflasi, misalnya konjungtivitis dan blefaritis. Menurut studi, banyak obat mata topikal masih tidak menyediakan informasi penggunaan pada anak-anak. Selain itu, keamanan dan efikasi obat tetes mata yang tersedia juga belum banyak diteliti pada pasien anak. Hal ini menyebabkan informasi mengenai penggunaan obat, terutama pada anak-anak usia lebih 2 tahun, sangat terbatas. Kurang dari 2 tahun sangat terbatas. Mayoritas obat hanya mencantumkan disclaimer bahwa keamanan dan efektivitas pada pasien anak belum ada. Akibatnya, dokter terkadang harus meresepkan obat-obatan topikal pada mata secara off-label. Anjuran pemberian antibiotik topikal pada anak. Obat tetes mata antibiotik yang mengandung polymyxin B dan tobramycin untuk konjungtivitis bakteri baru dapat diberikan pada anak berusia lebih 2 bulan. Sementara itu, golongan quinolone topikal rata-rata baru dapat diberikan pada anak berusia lebih dari 1 tahun. Contoh adalah ciprofloxacin 0,3%, ofloxacin 0,3%, levofloxacin 0,5%, dan gatifolaxacin 0,3%. Namun, moxifloxacin 0,5% dapat diberikan pada anak usia lebih 4 bulan. Obat tetes mata yang berupa kombinasi antibiotik dan steroid baru dapat diberikan pada anak berusia lebih dari 2 tahun. Sementara itu, untuk pasien neonatus yang mengalami konjungtivitis bakterial akut, obat tetes berupa fusidic acid 1% yang diberikan 2 kali sehari atau chloramphenicol 0,5% yang diberikan 6 kali sehari bisa dipilih. Keduanya dilaporkan memiliki aktivitas yang mirip. Edukasi sebelum mengaplikasikan obat mata pada anak. Dokter perlu menjelaskan cara penggunaan obat topikal mata yang tepat pada orang tua setiap hendak memeteskan obat. Pemberi obat harus memastikan bahwa obat sudah sesuai dan benar merupakan obat topikal yang ditujukan untuk penggunaan di mata. Selain itu, periksa juga tanggal kedaluarsanya. Orang tua sebaiknya diedukasi tentang prinsip-prinsip berikut. Selalu cuci tangan sebelum dan sesudah meneteskan obat mata. Pastikan cahaya di ruangan cukup terang ketika memberikan obat. Bila anak sudah bisa diajak berkomunikasi, jelaskan pada anak bahwa obat perlu diteteskan di mata untuk menyembuhkan matanya. Setelah diteteskan mata mungkin terasa belum sesaat, tetapi anak diminta tidak perlu khawatir karena efek ini hanya bersifat sementara. Penting sekali membina kepercayaan orang tua dan pasien. Beberapa obat tetes mata memiliki efek pedih di mata. Jelaskan hal ini kepada orang tua sehingga mereka dapat mengantisipasi. Obat tetes mata dan salep mata bisa digunakan dalam jangka waktu 28 hari setelah botolnya dibuka.
Bila pernah dibuka lebih dari 8 hari, sebaiknya obat tetes atau salep mata tersebut dibuang atau tidak digunakan. Informasi tambahan terkait aplikasi obat. Bila memberi obat yakin obat tetes tidak berhasil masuk, tetesan boleh diulangi 1 kali lagi tetapi tidak boleh diulangi lebih dari 1 kali. Bila ada lebih satu obat mata yang digunakan atau tetes mata ataupun salep, beri jeda waktu 3-5 menit antara tiap pemberian obat. Pemberian salep dilakukan paling terakhir. Penggunaan obat tetes mata sebaiknya personal dan tidak berbagi dengan orang lain, terutama pada kasus infeksi. Selain itu, pada kasus infeksi, obat tetes mata kanan dan kiri sebaiknya dipisahkan. Kesimpulan, penggunaan mata topikal pada anak-anak harus didasarkan pada pertimbangan risiko dan manfaat yang matang. Hal ini dikarenakan pemberian obat mata topikal masih memiliki resiko absorpsi sistematik. Dokter perlu memonitor pasien selama dan setelah aplikasi obat untuk mendeteksi ada efek samping. Aplikasi obat akan dilakukan oleh orang tua pasien, berikan edukasi mengenai cara meneteskan obat mata pada anak untuk mengoptimalkan manfaat dan minimalkan risiko efek samping yang akibat terjadi. Referensi Medicine, beberapa berikut referensi yang saya dapatkan dari web, bisa dilihat secara saksama. Sekian dan terima kasih dari saya untuk presentasi UAS Oftalmologi Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.